Makanya kalau kita lihat kasus seperti ini, kalau kita dekati dari unsur sara misalnya, suku, agama, ras, antar golongan, maka pasti tidak akan mendapatkan dukungan publik yang meluas. Benar nggak? Jadi ini bukan persoalan Huta Barat, bukan persoalan Simanjuntak, tapi persoalan bagi kita semua. Ya, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Refli Harun, bukan Refli Huta Barat dan bukan pula Refli Simanjuntak. Kenapa saya introduction seperti itu? Saya ingin mengatakan ini adalah tragedi kemanusiaan. Ya, jadi karena ini tragedi kemanusiaan, kita harus dekati dari sisi manusianya, bukan dari sisi lain. Makanya kalau kita lihat kasus seperti ini, kalau kita dekati dari unsur sara misalnya, suku, agama, ras, antar golongan, maka pasti tidak akan mendapatkan dukungan publik yang meluas. Benar nggak? Jadi ini bukan persoalan Huta Barat, bukan persoalan Simanjuntak, tapi persoalan bagi kita semua. Saya ketika melihat kasus ini pertama kali saja sudah nggak percaya, kayak deja vu, karena sebelumnya ada yang seperti ini, yaitu ini tembak menembak, tapi biasanya tembak menembaknya satu kena semua, satunya nggak kena, kira-kira begitu. Kok bisa? Kemudian CCTV-nya hilang, ya kan? Jadi kalau kita pakai rasionalitas, pakai logika saja, ini kasus sudah nggak benar sebenarnya dari awal. Dari sejak press conference pertama tanggal 11 Juli 2022 itu. Pertama, kasus ini tanggal 8 Juli kejadiannya. Tapi baru press conference 3 hari kemudian. Itu saja nggak benar. Jadi kalau misalnya ada pejabat publik dari Kompolnas, dari Divisi Humas dan lain sebagainya, menyampaikan versi yang kita kenal dengan versi tembak-menembak, itu adalah kebangetan. Rasanya tidak mungkin mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui dan mengenali bahwa ini kasus aneh kalau didasarkan pada isi press conference yang tembak-menembak tersebut. Jadi yang betul adalah pasti ada sesuatunya. Dan saya paling gampang mengatakan kasus ini biasanya paling gampang mengorbankan yang paling bawah. Jadi kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, Barada itu Bayangkara 2. Coba cek di YouTube, di Wikipedia, itu pangkat yang paling bawah. Jadi pangkat yang paling bawah itu Bayangkara 2. Kalau mau ke brigadir, itu 8 tingkat. Jadi brigadir J itu 8 tingkat pangkatnya dibandingkan Barada E. Tapi kok bisa tembak menembak satu pun tak kena Brigadir J ini, sementara Barada E kena semua. Kira-kira begitu, 5 tembakan kena semua dengan Glock 17. Kemudian ini 7 tembakan dengan HS 16 tidak kena. Ini saja kan sudah nggak masuk akal. Nah karena itu saya berterima kasih ya kepada lawyer yang namanya Kamarudin Simanjuntak yang mau membuka kasus ini. Salah satunya di Refli Harun Channel, ya kan? Jadi kalau kita lihat misalnya kenapa kasus ini bisa relatif berhasil, saya mengatakan ada 3 faktor yang membuat ini kemudian seperti bola salju yang menggelinding terus-menerus. Dan ini mudah-mudahan jadi pola kita selanjutnya nantinya. Pertama adalah civil society yang kompak. Civil society yang tidak melihat masalah ini adalah masalah yang bersifat sara, tapi mendekatnya dari sisi kemanusiaan, yaitu ada orang mati dan matinya tidak wajar.
Kalau kita bicara tentang perspektif konstitusi dan hak asasi manusia, yang namanya the right to life, hak untuk hidup, itulah adalah hak asasi manusia yang paling ultimate, yang paling ultimate. Jadi tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Konstitusi ngomong begitu. Nah ini, ketika ada orang mati dalam kondisi yang tidak wajar, unlawful killing, yang diadukan kok kasus pelecehannya, yang diadukan kasus upaya pembunuhan. Tapi padahal ada orang yang sudah mati yang kemudian tidak dipersoalkan. Bahkan orang mati ini mau dijadikan tersangka. Kan skenarionya adalah kita jadikan tersangka orang mati, nanti besoknya di SP3 karena orangnya sudah mati, case close. Nah, tapi kalaupun ada tembak menembak itu kemudian dijadikan tersangka orangnya, nanti ujungnya adalah dia akan dilepaskan karena itu tembak menembak dalam rangka bela diri, overmah. Jadi case close, orang mati boleh, tapi tidak akan ada orang yang dihukum. Makanya saya bilang, wah ini deja vu, karena sebelumnya sudah ada dengan korban yang lebih banyak. Karena itu terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua yang sudah betul-betul mengawal kasus ini dan relatively kompak civil society-nya dari bawah. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kasus ini tidak akan berhasil juga kalau tidak ada dorongan dari atas. Maka ketika Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan dibuka, tidak boleh ditutup-tutupi dan lain sebagainya, walaupun saya tetap mengkritik karena bahasanya saya sudah pesan. Mana Presiden pesan? Presiden itu perintahkan. Ya harus kita bedakan. Orang dengan jabatan modal ini cukuplah bagi pihak kepolisian untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Jadi faktor yang kedua adalah ada political will, ada goodwill dari kekuasaan untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini. Jadi kita sudah punya modal dari bawah dan dari atas. Lalu modal ketiga adalah internal kepolisian yang saya lihat justru ada blok-blok kekuasaan dan kekuatan yang mereka tidak kompak. Jadi ada yang ingin kasus ini dibuka seluas-luasnya sampai mengancam mengundurkan diri. Kalau ini tidak dibuka, ada seorang komjen bintang 3, namanya tahu sendiri, tidak perlu saya sebutkan. Kemudian tadi ada yang ingin menutupi sama sekali, dan jangan-jangan Kompolnas begitu juga awalnya. Makanya saya kritik Benny Mamoto, karena saya deja vu juga. Pada kasus sebelumnya dia bilang juga nggak ada masalah, tidak ada hal yang aneh. Padahal rasanya nggak mungkin. Dia kan sudah punya pengalaman sebagai bintang 2. Begitu lihat kasus A, dia sudah tahu di mana kelemahannya, kelebihannya, di mana di mana kejanggalannya, keganjilan dan lain sebagainya. Nah, di internal Polri yang tidak kompak ini kemudian akhirnya dengan dorongan dari bawah dan dari atas tersebut, maka yang leading adalah mereka-mereka yang ingin membuka kasus ini seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Mereka yang ingin menutupi kasus ini for the time being, untuk sementara waktu terpinggirkan. Mereka yang ingin mengorbankan pangkat-pangkat rendah untuk semuanya tersingkirkan. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua, jangan bergembira dulu, karena bisa jadi kita kan belum tahu bagaimana proses pengadilannya nanti. Ini kan baru penersangkaan, ya kan? Karena itu kita harus kawal sampai pemidanaan. Sepakat? Setuju? Bagian terakhir saya ingin mengatakan, ini adalah momentum yang barangkali jarang akan kita dapatkan untuk kita bersuara mengenai reformasi di tubuh Polri. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk mendesak kekuasaan, entah itu presiden, entah itu DPR, dan tentu Polri sendiri, untuk melakukan reformasi yang substantif. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, teman-teman semua, ketika reformasi muncul, maka salah satu agenda adalah memisahkan Polri dari TNI. Kenapa dipisahkan? Karena TNI itu dan Polri itu, dan nature-nya, wataknya itu berbeda.
Kalau dia TNI, maka wataknya adalah menghancurkan. Watak dari TNI itu adalah pertahanan, hidup atau mati, kill or to be killed, dibunuh atau membunuh. Karena konteksnya itu adalah pertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Karena itu tidak ada kompromi. Tetapi kepolisian itu adalah sipil yang dipersenjatai. Makanya kalau kita lihat undang-undang Polri, kawan-kawan semua, yang pertama kali itu bukan penegakan hukum, bukan law enforcement, tapi yang pertama kali adalah perlindungan dan pengayoman masyarakat. Jadi kalau di negara lain, di negara maju, biasa kita lihat polisi ngantar orang tua, bantu orang nyebrang jalan, orang yang mau bunuh diri di atas pohon dibujuk dan lain sebagainya. Tapi di kita, ketika dipisahkan dari TNI, kita berharap bahwa ini institusi yang akan melindungi kita, mengayomi kita. Tapi yang sekarang justru muncul sebagai institusi yang relatifly mengganggu proses demokrasi kita, salah satunya. Saya merasakan betul ya, sebagai pekerja yang so-called media walaupun YouTuber, itu berpendapat, selalu berpikir ada deliknya enggak? Ada deliknya enggak? Ada deliknya enggak? Hanya negara-negara yang tidak demokratis, negara terbelakang yang menghukum orang karena ngomong dan berpendapat. Coba cek di negara-negara lain. Mana ada? Kalaupun misalnya ada yang tersinggung ya dengan omongan kita, maka silakan gugat secara perdata. Jadi hubungan antar manusianya. Tapi institusi tidak boleh tersinggung. Negara tidak boleh tersinggung. Negara itu melayani segenap bangsa, melindungi segenap bangsa. Jadi paradigmanya aneh. Ketika KUHP misalnya justru melindungi pejabat-pejabat publik. Ini kurang mengerti paradigma kenegaraan. Padahal perintahnya adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, konstitusi kita mengatakan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap rakyat Indonesia, bukan melindungi para pejabat. Nah, polisi, institusi Polri itu muncul sebagai institusi yang justru mengganggu kenyamanan rakyat Indonesia. Karena itu menurut saya, kita nanti harus bicara lebih intens untuk reformasi Polri. Apakah dia akan dibawa Kementerian Dalam Negeri? Apakah nanti sebagian di Kementerian Kehakiman? Atau kita bentuk Department of Justice atau Minister of Justice, dia gabung sama Kejaksaan Agung? Itu soal lain. Tapi tidak boleh Polri tumbuh menjadi institusi yang militeristik. Dengan pangkat-pangkat, bayangkan, jumlah jenderalnya ada 100 barangkali. Dari Brigjen, kemudian Irjen, Komjen, sampai Jenderal, itu mungkin ada 100 lebih. Bayangkan, ngapain? Padahal utamanya adalah perlindungan dan pengayoman masyarakat. Nah ini yang harus kita pahamkan. Kemarin-kemarin, kalau kita ngomong ini, insya Allah kita akan diciduk, ya kan? Insya Allah akan diciduk kalau ngomong seperti ini. Tetapi, kalau dengan kekuatan rakyat, biasanya dia mikir. Teman saya pernah melakukan judicial review agar Polri dibawa Kementerian Dalam Negeri. Apa yang terjadi? Dia cabut judicial review-nya. Konon, nanti dicek lagi walau alam ya. Didatangi saja sama satu grup di Polri mengatakan, ini rumah dia. Ini rumah ini kayaknya pernah menyimpan teroris. Udah langsung mundur dia. Ya kan? Jadi cuma digitukan saja mundur. Nah kita tidak boleh begitu lagi. Karena kenapa? Karena kita cinta negara ini. Karena kita cinta Polri. Karena kita cinta rakyat Indonesia. Tidak boleh ada institusi yang powerful tetapi tidak jujur, tidak amanah. Justru menjadi pusat-pusat mafia. Udahlah kita lihat saja kehidupan mereka-mereka misalnya atau pejabat-pejabat publik lainnya. Profiling kehidupan mereka nggak wajar rasanya antara yang mereka dapatkan sebagai pejabat publik dengan kehidupan mereka, ya kan? Kamarudin Simanjuntak boleh mengatakan sebagai lawyer yang profesional dengan bayaran tinggi, tapi tetap kaya Ferdi Sambo rasanya ya. Karena transaksinya konon sampai 800 miliar sampai 1 triliun in a month, ya kan? Nah, karena itu mudah-mudahan momentum ini kita manfaatkan terus. Refli Harun Channel akan terus menyuarakan ini dengan dukungan kawan-kawan semua, dengan dukungan wartawan senior kita Bang Saur Huta Barat
dukungan Mbak Irma Huta Barat yang fortunately baru saya kenal kemarin. Baru kemarin malam kita berpisahan. Ya, itu saja ya kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.